Ya, shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, masih bersama channel saya, Ira Gloria Saikdi. Saat ini saya akan membahas tentang sebuah topik, bolehkah berdoa kepada Bunda Maria? Nah, saya berharap topik ini membawa kita semakin mengenal kebenaran Alkitab. Topik ini membawa kita semakin mengenal apa yang Tuhan Yesus rindukan bagi kita gerejanya. Saya berharap melalui channel saya, nama Tuhan terus dipermuliakan dan kebenaran Alkitab terus dinyatakan. Banyak orang diberkati. Nah, saudara yang terkasih, apa sebenarnya yang menjadi dasar atas teori yang mengatakan bahwa kita boleh berdoa kepada Bunda Maria? Nah, saya akan membukakan satu bagian firman Tuhan yang seringkali menjadi dasar tentang menaikkan permohonan kepada Bunda Maria. Ya, benar sekali, ini adalah kisah tentang perkawinan di Kana dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang doalah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara yang terkasih, seringkali orang menggunakan ayat ini untuk menyatakan, nah kalau begitu, lebih baik kita berdoa kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria akan menyampaikannya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti akan mengabulkan setiap doa kita. Nah, saudara yang terkasih, saya ingin kita bersama-sama meneliti teks ini. Apakah sebenarnya yang terjadi dari teks ini? Apakah benar Bunda Maria meminta kepada Tuhan Yesus? Apakah benar bahwa doa kita boleh kita sampaikan kepada Bunda Maria, lalu Bunda Maria akan menyampaikan kepada Tuhan Yesus, dan karena permohonan ibunya, maka Tuhan Yesus akan mengabulkannya? Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam. Yang pertama, jika kita melihat konteks dari teks ini, sesungguhnya ketika pemilik pesta kekurangan anggur dan pelayan-pelayannya kekurangan anggur, mereka tidak meminta apapun kepada Maria. Maria yang melihat kondisi mereka. Jadi mereka tidak meminta apapun kepada Maria untuk disampaikan kepada Tuhan Yesus. Ini poin pertama yang penting. Semua pelayan-pelayan pesta tidak pernah meminta apapun kepada Maria. Kita lihat ayat yang ketiga. Perhatikan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Jadi tidak ada sebuah dialog di mana pelayan-pelayan itu menyampaikan permohonan kepada Maria. Tapi Maria melihat kondisi dari pelayan-pelayan itu yang kekurangan anggur. Nah, ini yang pertama. Pemilik maupun pelayan-pelayan pesta tidak meminta apapun kepada Maria. Yang kedua, kita melihat ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus, Maria, berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, saudara yang terkasih, ayat kelima ini, Maria berkata kepada pelayan di situ untuk menaati apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan, Maria tidak pernah meminta kepada Tuhan Yesus. Maria justru mengatakan agar mereka menaati apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berarti di sini Maria mengenal bahwa putranya adalah Allah, anak Allah, yang pasti dapat mengadakan mukjizat yang dibutuhkan oleh setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara yang terkasih, poin yang kedua ini, Maria tidak pernah meminta kepada Tuhan Yesus. Perhatikan,
Maria tidak pernah meminta kepada Tuhan Yesus. Justru Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan untuk menaati apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, di sini di ayat 4 dikatakan Tuhan Yesus bertanya kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Nah, saudara terkasih, bagian ketiga ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada ibunya untuk meminta kepadanya. Artinya apa? Artinya dia adalah Tuhan tempat kita berdoa. Sekali lagi, bukan Maria, tapi Tuhan adalah tempat kita meminta, bukan ibunya Maria. Nah, saudara yang terkasih, dari kisah perkawinan di Kana ini, sungguhnya kita melihat bahwa yang pertama, Tuhan Yesus adalah sumber segalanya. Yang bisa mengubah air biasa menjadi anggur yang paling enak adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber segalanya. Yang kedua, Maria memerintahkan pelayan untuk menaati Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus menaati pelayan. Perhatikan, Maria memerintahkan pelayan untuk menaati Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang menaati pelayan. Artinya apa? Ketika kita berpikir bahwa saya meminta sesuatu kepada Maria, kemudian Maria akan menyampaikan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menaati apa yang kita minta. Itu sebuah konsep yang keliru, karena sesungguhnya Maria sendiri pun mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, taatilah Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang dia suruh untuk mentaati apa yang dibutuhkan pelayan. Ini perhatikan konsep yang sangat penting. Maria mengatakan kepada pelayan, taatilah Tuhan Yesus, bukan Maria mengatakan kepada Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh pelayan. Lalu yang ketiga, kita melihat di ayat yang ke-11 dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya padanya. Tujuan dari setiap pengadaan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus, sehingga banyak orang percaya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah juru selamat sang Mesias itu. Nah, saudara terkasih, ini adalah puncak dari seluruh karya Allah yang dikerjakan Yesus di dunia ini, supaya manusia percaya Yesus adalah Tuhan, bahwa manusia percaya Yesus Kristus adalah juru selamat bagi manusia. Kalau begitu, sesungguhnya bagaimanakah doa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab? Apakah kita harus berdoa kepada Maria? Atau doa seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua orang percaya di dalam Alkitab? Kita melihat Matius 6 ayat 9-13. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ajaran Tuhan kita Yesus ketika kita menaikkan doa kita, maka marilah kita berdoa kepada Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan doa kepada ibunya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan agar kita berdoa lewat perantara. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa langsung kepada Allah Tritunggal, kepada Allah Bapa. Itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita melihat sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu tabir bait suci terbelah dua. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada lagi yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Ketika korban kematian Yesus naik ke surga, ketika korban Tuhan Yesus diberikan kepada Allah, maka sesungguhnya pendamaian yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus diterima oleh Allah. Maka Allah menerima setiap kita orang percaya yang berdoa kepadanya. Maka kita tidak perlu lagi perantara. Jika dalam perjanjian lama, maka kita membutuhkan imam untuk menaikkan doa kita kepada Allah. Tapi dalam perjanjian baru, lewat kematian Tuhan Yesus, kita tidak perlu lagi perantara. Kita bisa langsung berdoa kepada Allah, Bapa kami yang di surga. Nah, ini sebuah konsep yang sangat jelas. Nah, kemudian saudara kekasih, kita melihat dalam Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 31-35. Ini adalah sebuah cerita. Saya akan bacakan. Lalu datanglah ibu dan saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka,
siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara yang terkasih, di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang melakukan kehendak Allah itu adalah ibu dan saudaranya. Kita semua adalah saudara-saudara di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap kita bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara laki-laki, dialah saudara perempuan, dan dialah ibuku. Menutup apa yang saya sampaikan pada materi ini, kita melihat Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya kepada kita orang percaya. Nyawanya Dia berikan kepada kita orang percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam firman-Nya, anakku, mintalah apa yang kau butuhkan, tinggallah di dalam aku. Tuhan Yesus mengatakan Dialah sahabat kita. Dia sudah menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Ketika Allah sudah memberikan segalanya buat kita, kenapa kita harus mesti menggunakan perantara? Langsunglah meminta kepada Allah. Dan yang menjadi pertimbangan berikutnya, yang perlu kita pikirkan adalah, ketika Bunda Maria meninggal dan naik ke surga, apakah Maria di surga dapat mendengarkan miliaran doa orang percaya? Apakah kemudian Maria berubah menjadi Allah dan Dia maha mendengar doa setiap orang percaya? Yang berikut yang kita perlu pikirkan juga adalah, ketika Maria naik ke surga, meninggal dan masuk surga, apakah kemudian Maria di surga itu memiliki natur kealahan sehingga ia mampu mendengarkan miliaran orang yang berdoa kepadanya? Apakah Maria menjadi Allah di surga yang maha mendengar, atau Maria dan orang-orang kudus lainnya sama ketika di surga tetap adalah natur yang berbeda dari Allah? Nah, ini menjadi pemikiran yang harus kita kritisi. Karena itu, ketika kita menaikkan doa kepada Bunda Maria, apakah Dia bisa mendengarkan dari surga? Karena sesungguhnya yang maha ada, yang maha mendengar adalah Allah, Allah yang tidak terbatas dan di dalam Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali kepada ajaran firman Tuhan. Alkitab jelas menulis, berdoalah kepada Bapa di surga, berdoalah kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepada Roh Kudus, berdoalah kepada Allah Tritunggal yang sedang mengasihi dan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu pakai perantara, karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mengatakan, tinggallah di dalam aku, maka apapun yang aku meminta dalam namaku, aku berikan kepadamu. Nah, marilah kita berdoa dengan cara yang benar, marilah kita berdoa untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan marilah kita berdoa tanpa takut dan ragu, akan tapi karena kita percaya dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Maju terus dalam Tuhan, jangan pernah berhenti untuk belajar kebenaran, jangan pernah berhenti untuk berjuang mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.